Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan sedang terpojok oleh monster ilusi ini. Namun setelah beberapa kali menghindari serangan monster ilusi itu, monster itu tetap bisa menghilang. Dan apapun serangan yang mereka lakukan, serangan itu sangatlah sia-sia karena menembus tubuh monster itu. Storm yang mulai kelelahan dia lalu berkata, "Wah, monster macam apa dia sebenarnya?" ucap dari Storm. Setelah kejadian ini, Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani bersantai sedikit pun. Tidak ada yang tahu di mana tubuh asli monster pemecah mimpi itu bersembunyi. Waktu demi waktu berlalu. Sementara itu, monster pemecah mimpi ini terus memberikan ilusi-ilusi yang mengerikan kepada kelompok Xiaoyan. Saat Xiaoyan merasa sangat frustasi karena ilusi yang mengerikan itu, dia lalu menembakkan api surgawi secara acak dan membabi buta. Hiya, buar. Dan setelah serangan membabi buta Xiaoyan, ada sedikit perbedaan untuk pertama kalinya. Ilusi ini goyah. Xiaoyan menyadari situasinya kali ini. Lalu Xiaoyan menjentikan jarinya. Dan sepanjang jalan dia terus menerus menembakkan api surgawi. Hiya, bubar. Jeritan memilukan lalu terdengar. Monster pemecah mimpi akhirnya kehilangan ketenangannya. Monster pemecah mimpi ini tampaknya takut pada api surgawi. Kesempatan kita akhirnya telah datang, ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan lalu berkata, "Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkannya," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan langsung bergegas dan mereka pun menciptakan momentum serangan gabungan yang tidak tertahankan oleh monster pemecah mimpi ini. Sementara Xiaoyan menyerang dengan api surgawi secara membabi buta, yang lainnya menyiapkan serangan terbaik mereka. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka akan langsung menyerangnya. Setelah beberapa saat, raungan kembali terdengar. Ketika momen raungan ini, mereka menyadari bahwa persembunyian dari monster mimpi itu berasal dari sumber suara itu. Lalu kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu melepaskan serangan mereka kepada sumber suara. Ya, buar. Monster pemecah mimpi pun menjerit karena tangan kanannya yang besar telah patah akibat serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan itu. Melihat itu, Li Shaolong segera berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, tembakan Lotus Flame lagi ke arah monster itu," ucap dari Li Shaolong. "Baiklah," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menggabungkan api surgawinya dan Lotus Flame pun diarahkan ke arah monster itu. Hiya, buar. Ledakan yang menggelegar terdengar di alam ini. Ketika nyala api membumbung ke langit, akhirnya mereka menyadari bahwa sosok monster pemecah mimpi itu telah menghilang. Sayangnya seranganku masih terlalu lambat, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Hei, meskipun begitu setidaknya kita sudah tahu kelemahannya." Ucap dari Xiaoyan. "Tetapi kita tetap harus waspada, jangan sampai lengah," ucap dari Li Shaolong. Pada saat ini monster pemecah mimpi sedang duduk dalam tempat persembunyiannya. Luka besar di bahunya lalu berlumuran darah. Setelah beberapa saat, monster pemecah mimpi itu pun lalu berdiri dan merapalkan sebuah mantra kutukan. Lalu kekuatan jiwanya bangkit dari tubuhnya dan langsung melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya sedang mengawasi situasi, tiba-tiba sebuah cahaya bersinar dan menghantam tanah. Lalu ribuan tentara hantu bermunculan dari tanah. Di tengah-tengah ribuan tentara itu ada raja hantu yang melangkah maju. Tubuhnya begitu besar dan membawa sebuah kampak. "Mengapa hantu-hantu ini lebih banyak dari sebelumnya?" ucap dari Jiying yang melihat itu. "Ruangan ilusi ini benar-benar merepotkan," ucap dari Storm. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya monster pemecah mimpi itu sedang sangat marah sekarang."
Semua orang terkejut ketika mereka melihat situasi ini. Harapan yang baru saja terlihat indah langsung menghilang seketika ketika mereka melihat hamparan makhluk yang tidak jelas ini. Mereka jelas tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi ribuan pasukan ini. Apa yang harus kita lakukan? Raja hantu itu tampaknya memiliki kekuatan bintang 6, ucap dari Nan Erming. Dan raja hantu itu terlalu besar, hampir tidak ada cara untuk menghindari serangannya, ucap dari Xiao Zhan. Situasi kritis telah datang dan banyak bayangan-bayangan kematian menyelimuti semua orang. Ini pasti hanya sebuah ilusi, ucap dari Xiaoyan. Dalam kemarahan, roh darah di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bereaksi dan sejumlah kecil energi khusus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan jiwanya pun lalu menyebar dan ilusi raja hantu dan pasukannya pun seketika menghilang. Xiaoyan tidak tahu apa energi ini, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya merasa bahwa setelah menyerap energi ini, kekuatan jiwanya menjadi sangat kuat. Sekarang teknik pamungkas monster pemecah mimpi telah hancur, telah dipatahkan oleh hantu Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan akhirnya menembus penghalang ruang ilusi. Kekuatan spiritual Xiaoyan terus menyebar. Kelompok Xiaoyan pun perlahan pulih dari kelelahannya. Monster hantu pemecah mimpi lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia melesat dan menghilang ke dalam benteng. Saat ini Xiaoyan hanya terdiam. Ji Ying lalu berkata, "Ada apa dengan Xiao Shao? Dia hanya diam saja tadi," ucap dari Ji Ying. Mereka pun segera mendekati Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara, "Lindungi Xiaoyan," ucap dari suara itu. Celah spasial tiba-tiba terbentuk di samping Xiaoyan. Sosok monster pemecah mimpi lalu muncul. Tongkat kayu di tangannya lalu diarahkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Akhirnya kamu muncul juga," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya dan Lotus Flame pun muncul di tangannya. Monster pemecah mimpi sangat terkejut saat melihat api di tangan Xiaoyan. Xiaoyan segera menembakkan Lotus Flame di tangannya ke arah monster penghancur mimpi itu. Hiya, buar! Xiaoyan terpental karena dahsyatnya ledakan dari Lotus Flame dengan jarak sedekat itu. Badai api lalu tercipta. Kelompok Xiaoyan segera menjauh dari badai api itu. Tempat itu pun lalu bergetar hebat. Sementara itu monster mimpi meraung keras akibat serangan itu. Li Shaolong lalu berteriak, "Ji Ying, utamakan Xiaoyan dulu. Aku dan Xiao Zhan akan melawan makhluk itu. Nan Erming, bantu kami," ucap dari Li Shaolong. Li Shaolong segera melesat ke arah monster penghancur mimpi. Xiao Zhan berubah menjadi harimau emas yang juga melesat ke arah monster penghancur mimpi itu. Serangan lalu dihantamkan oleh mereka. Nan Erming lalu melambaikan tangannya. Kabut hijau lalu melonjak. Tombak kuno perunggu perlahan terbentuk. Hiya, dededor, beting kuat, mampus kau, buar, dededor, buar. Di sisi lain, Ji Ying dengan cepat meraih Xiaoyan di udara dan pergi untuk menjauh. Monster pemecah mimpi terkapar di tanah akibat serangan membabi buta kelompok Li Shaolong dan yang lainnya. Xiao Zhan lalu berkata, "Akhirnya ini berakhir juga," ucap dari Xiao Zhan. Li Shaolong segera mendekat ke arah Ji Ying. Lalu dia berkata, "Bagaimana keadaan Xiaoyan?" ucap dari Li Shaolong. Ji Ying lalu berkata, "Dia baik-baik saja, hanya butuh istirahat saja. Dia pasti akan pulih," ucap dari Ji Ying. Mendengar itu, kelompok Xiaoyan lalu berkata, "Syukurlah kalau begitu. Kita tunggu Xiaoyan sampai sadar." Li Shaolong lalu berkata, "Api surgawi ternyata memang benar-benar hebat. Jujur aku iri kepadamu, Xiaoyan. Hanya dalam beberapa tahun tetapi pencapaianmu sungguh luar biasa," ucap dari Li Shaolong. Orang-orang lalu mengangguk setuju. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Aku hanya beruntung kali ini," ucap dari Xiaoyan. Ji Ying lalu menegur Xiaoyan dan berkata, "Hei, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak bicara. Kamu masih lemah," ucap dari Ji Ying. Li Shaolong lalu berkata, "Kalau begitu kami tidak akan mengganggu Xiaoyan dulu. Kami akan menelusuri wilayah sekitar sini," ucap dari Li Shaolong. Monster pemecah mimpi sudah mati. Halusinasinya pun hilang.
Lalu benteng besar ditampakkan di depan semua orang kali ini. Waktu dengan cepat berlalu. Berkat ramuan obat, Xiaoyan akhirnya telah pulih sekarang. Xiaoyan segera berdiri dan mendekati monster penghancur mimpi itu dan mengambil inti sihirnya. Sementara itu Xiaoyan lalu menyapu tempat di mana monster penghancur mimpi itu jatuh. Di sana ada tongkat mimpi. Xiaoyan lalu meraih tongkat itu dan berkata, "Tongkat ini sudah rusak. Tidak ada yang spesial selain inti sihir itu," ucap dari Xiaoyan. Storm tiba-tiba berkata, "Hei, dengar, sepertinya ada suara," ucap dari Storm. Ziying pun lalu berkata, "Mungkinkah senjata itu hidup dan berduka atas kematian tuannya," ucap dari Ziying. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu biarkan kami membantumu kembali kepada tuanmu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melemparkan tongkat itu ke udara. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan sebuah tornado api terbentuk menggulung tongkat itu. Prang! Bilah logam di ujung perlahan-lahan hancur ke dalam tornado. Potongan logam itu lalu berjatuhan ke tanah dan membuat suara yang tajam. Blentring, blentring. Sementara tongkat kayu tidak retak sama sekali. Nan Erming terkejut dan berkata, "Kenapa logam saja hancur terkena tornado itu tetapi tongkat kayu ini tidak?" tanya dari Nan Erming. Xiaoyan lalu mengangguk dan dia berkata, "Ini benar-benar menakjubkan. Sepertinya ada sesuatu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu membentuk segel tangan yang rumit. Tornado itu pun semakin ganas. Dengan terjangan api tornado yang begitu ganas, tongkat kayu itu pun hancur. Xiaoyan lalu berkata, "Akhirnya telah selesai. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita," ucap dari Xiaoyan. Saat kelompok Xiaoyan akan pergi, dalam abu yang berterbangan, sebuah benda perlahan melayang di udara. Warnanya berwarna hitam. Kelompok Xiaoyan terkejut dan berkata, "Apalagi itu?" ucap dari mereka. Kelompok Xiaoyan bergegas mendekat. Mereka melihat lapisan darah di sekitaran benda hitam itu. Storm lalu berkata, "Benda ini luar biasa, tetapi sayangnya terlalu agresif. Jika menahannya terlalu lama, kemungkinan akan terpengaruh olehnya," ucap dari Storm. Xiaoyan lalu kembali membentuk segel tangan dan angin tornado kembali muncul menabrak benda itu. Benda hitam itu pun tiba-tiba bersinar. Angin tornado yang menghantamnya seperti sedang ditarik oleh benda itu. Kelompok Xiaoyan terkejut dan berkata, "Benda itu sepertinya menyerap energi tornadomu," ucap dari mereka kepada Xiaoyan. Seiring benda itu menghisap tornado api Xiaoyan, dia terlalu banyak menyerap angin dan api yang terus-menerus dia hisap. Warna hitam pada benda itu pun mulai menghilang. Lalu sebuah kristal pun muncul. Bentuk kristal itu seperti tongkat. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Jiying, ambillah tongkat itu," ucap dari Xiaoyan. Jiying pun lalu mengangguk dan segera mengambil tongkat kristal itu. Ketika Jiying mendekati tongkat itu dan mengambilnya, sebuah informasi pun lalu mengalir. Tongkat itu adalah kristal staff yang bernama Crystal Wind Margin. Diambil dari esensi gunung salju kuno. Ditempatkan di angin mati dari salah satu dari 8 tempat terlarang dalam legenda. Ditempa oleh badai selama ribuan tahun. Mempercepat kecepatan keterampilan melawan angin dan meningkatkan kekuatan spiritual angin. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Selamat Jiying," ucap dari Xiaoyan. Jiying lalu berkata, "Tongkat ini sangat cantik, benar-benar berbeda dari makhluk yang tadi," ucap dari Jiying. Lalu badai di sekitarnya pun mulai berhenti. Kastil megah terakhir dari kejauhan mulai terlihat. Kastil itu tingginya puluhan ribu kaki dan ada sebuah kepala binatang yang terukir di atasnya. Kepala binatang itu memiliki 9 tanduk besar dan tajam. Xiaoyan dan yang lainnya penuh dengan keingintahuan. Mereka lalu segera menoleh kepada Li Shaolong yang berpengetahuan luas. Li Shaolong lalu menatap kastil megah itu. Setelah itu dia hanya menggelengkan kepalanya. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Bahkan kamu juga tidak tahu menara kastil itu, bukan?" tanya dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, "Kamu pikir aku dewa yang bisa tahu segalanya?" "Hah?" ucap dari Li Shaolong.
Strom lalu berkata, "Sudahlah, sudah. Oh ya, ngomong-ngomong, sepertinya aku pernah mendengar desas-desus tentang binatang ini. Aku mendengar seorang laki-laki tua mengatakannya saat aku sedang berlatih. Tetapi penampakan binatang yang digambarkan oleh lelaki tua itu tidak begitu detail. Dia hanya menyebutkan secara samar bahwa kepalanya memiliki 9 tanduk yang berdiri ke langit dan sejajar dengan patung di depannya. Nama binatang buas ini mengagumkan rasa hormat dan disebut elit di antara binatang buas lainnya. Elit Mong the Beast. Binatang ini sangat kuat dan kejam, ucap dari Strom. Xiaoyan lalu berkata, meskipun makhluk itu sangat kuat, tetapi ini adalah kesempatan bagi kita, ucap dari Xiaoyan. Strom berkata kembali, kulit makhluk ini sangatlah keras dan tidak bisa ditembus. Makhluk ini memiliki inti sihir yang kualitasnya sangat baik, ucap dari Strom. Mendengar penjelasan dari Strom, kelompok Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu lebih baik kita mendekatinya saja dulu. Kita lihat-lihat dari dekat, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera pergi ke benteng selanjutnya. Saat kelompok Xiaoyan lebih dekat dengan benteng, raungan tiba-tiba terdengar dari dalam benteng. Bayangan gelap besar melesat ke langit menutupi matahari. Menyaksikan itu, kelompok Xiaoyan segera mundur beberapa langkah. Sosok bayangan itu menundukkan kepalanya. Alangkah terkejutnya kelompok Xiaoyan saat ini ketika mereka melihat kepala sosok bayangan itu sama persis dengan kepala yang diukir di benteng. Xiaoyan dan yang lainnya merasa bahwa suhu di sekitarnya pun telah anjlok. Lalu apakah Xiaoyan akan berhasil menghadapi monster yang legendaris ini atau tidak? Dan nantikan konten gua berikutnya dan keseruan di alur cerita berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan jangan lupa di like ya. Gua pamit buat istirahat dulu karena gue juga udah capek dan pegel ngoceh mulu. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi besok di channel gua. Dan nantikan konten gua berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.